Simbol kesuksesan tuh ya. Hei, biasa aja dong mukanya. Di awal film kita diperlihatkan Diana, yang diperankan oleh Bunga Citra Lestari, yang baru saja pindah ke Malaysia mengikuti suaminya Dika yang diperankan oleh Alex Abad. Karena bosan menganggur, Diana memutuskan mencari pekerjaan, dan suaminya Dika merekomendasikan untuk melamar kerja di perusahaan temannya. Ada 3 orang yang diinterview saat itu, namun yang pertama dan kedua mereka keluar dengan marah-marah. Diana awalnya mengira bahwa bekerja dengan atasan orang Indonesia akan membuatnya lebih mudah menjalankan tugas. Namun, nyatanya tidak, karena bosman adalah atasan yang jahil, menyebalkan, pelit, dan merasa paling benar. Saat bosman keluar dari ruangannya, bosman mengira Diana meminta sumbangan. Namun Diana berdiri menghampiri bosman dan bilang dia mau interview dan dia adalah istri Dika teman bosman. Akhirnya Diana disuruh masuk ruangan bosman untuk interview. Di ruangan interview bosman nerocos tidak jelas. Diana menjadi kepala administrasi atau disebut kerani di Malaysia. Pertama kali dia masuk kerja Diana harus menyelesaikan laporan yang bertumpuk. Hal menyebalkan pertama bosman adalah menyuruh dia mengambilkan file. Tapi saat Diana mengantarkan filenya ke ruangan bosman malah bicara seperti ini. Saya lagi sibuk, jangan diganggu. Diana dikenalkan oleh bosman ke karyawannya yang berada di bengkel. Namun saat disuruh memperkenalkan diri mereka masing-masing, karyawannya kebingungan dengan bahasa yang digunakan bosman. Kamu, kok pelangak-pelongok gini sih? Lalu saat malam hari kejahilan bosman muncul lagi, di mana bosman menelpon Diana pukul 2 pagi hanya untuk mengabari Diana kalau besok meeting jam 9 pagi. Padahal masuk kerja jam 8 pagi, hal itu membuat Diana kesal. Tadi saya mau ngomong apa lupa jadi. Akhirnya paginya semua karyawan berkumpul di ruangan meeting. Tapi bosman malah datang jam 11 siang. Ternyata yang dibahas dalam meeting itu adalah mimpi bosman semalam. Dia bangunin gue jam 2 pagi, ngasih tahu buat meeting hari ini cuma buat ngomongin mimpinya. Setelah itu bosman mengajari karyawan bengkel untuk menyervis mesin. Lagi-lagi malah karyawannya kebingungan dengan bahasa bosman. This, you preteli. Like this. Diana mencoba membantu menjelaskan bahwa karyawan tidak mengerti dengan bahasa bosman, maka disarankan oleh Diana untuk menggunakan bahasa Inggris. Tapi jawaban bosman malah begini. Saya lebih tahu mereka ini, kamu diam aja. Continue. Masalah pun datang lagi dengan bengkel atap yang bocor. Bosman marah-marah kepada karyawannya, tapi karyawannya menjawab bahwa dia sudah berulang kali bilang ke bosman tapi tidak ada respon. Jawaban bosman lagi-lagi bikin kesal. Ya, kerjaan saya ya, repair kerjaan saya. Kali ini meeting kedua dilaksanakan untuk membahas lahat di belakang kantor yang kosong. Bosman meminta saran kepada semua karyawannya. Semua karyawannya sepakat tidak mau pindah ke lahan belakang kantor. Tapi nyatanya bosman tetap akan bangun kantor di belakang. Sudah sepakat semuanya. Kalau kita akan membangun kantor di belakang saja. Ya. Di ruangan makan ini semua karyawannya mengeluarkan unek-uneknya. Iskandar pun bercerita kalau dia mencuci mobil kantor tapi malah dia yang dipotong gajinya. Kamu pakai air kan buat cuci mobil? Gaji saya pula kena potong. Lalu, Sikin yang bercerita dia sulit memahami bahasa aneh dari bosman. Repot loh, pretend lagi. Hah? Orang mutung-mutung sih? Kemudian Mr. Ko bercerita kalau dia diikuti bosman ke kantor pajak. Yang terakhir adalah Andrian yang bilang kalau bosman kalau tawar-menawar barang sangat tidak masuk akal, membuat dirinya malu. Rp90 tolong ngasih harga sembarangan aja. Masa kasih gitu jualannya sih? Siapa yang mau beli? Counter bosman adalah masakan istrinya. Saat itu istrinya menelpon kalau dia akan memasak masakan Rusia. Bosman yang tahu rasa masakan istrinya, langsung mencari berbagai alasan agar istrinya tidak masak. Akhirnya bos mendapatkan ide dengan alasan Mr. Ko ulang tahun.
Jadi dia bilang ke istrinya kalau gak usah repot-repot masak. Mister Ko ulang tahun. Tapi malah istrinya mengajak semua karyawannya makan malam di rumah Bosman. Happy birthday to you. Namun semua karyawan bosan kesal karena harus melibatkan mereka semua untuk memakan masakan istrinya. Keesokan harinya Bosman mengajak Diana untuk meeting di luar kantor dengan petugas pajak. Tapi saat Diana mau masuk ke mobil Bosman malah berkata, Kakimu dikeprek-keprek dulu. Bersihin, takut kotor nanti bawahnya. Setelah sampai di restoran, ternyata Bosman belum ada janji ke petugas pajak. Lalu dia menghampiri petugas pajak. Sebenarnya Diana sudah melarang Bosman untuk mendekati petugas pajak itu. Bosman tetap ngeyel untuk menghampirinya dan membicarakan soal penyuapan ke petugas pajak. Namun petugas pajak tak memperbolehkan hal itu. Boleh ya? Tak boleh. Boleh tahu. Tak boleh. Di saat membayar makanan Bosman dengan sok kaya akan membayarkan semua makanan yang dimakan petugas pajak itu. Namun kartunya tidak bisa digunakan dan akhirnya Bosman alasan untuk keluar mengambil uang ke ATM. Tapi kenyataannya Bosman malah pulang meninggalkan Diana sendirian di restoran itu. Kamu ketinggalan ya? Ini saya on the way balik ini. Lupa. Beranjak pada scene berikutnya, Diana mulai membalaskan kejahilan Bosman. Diana lantas mengajak karyawan lain untuk membalaskan kejahilan Bosman. Saat Bosman melakukan perjalanan dinas ke New York, Diana terus-menerus menelepon Bosman. Ya nanti diomongin lagi. Ngomong apa sih? Ini saya masih tidur loh nih. Kamu ganggu-ganggu terus. Aduh, kamu nih bisa gak sih biarin saya tidur dengan tenang gitu? Saat Bosman sudah balik ke kantor, Bosman meminta Diana untuk menyerahkan bukti laporan keuangannya. Tapi malah Diana dituduh mencuri uang kantor sampai Diana marah-marah. Dan reaksi Bosman melihat Diana marah-marah seperti ini. Kamu tenang dulu nih, kamu kalau ngomong tuh pelan-pelan gitu loh, bukan sedikit. Pada akhirnya Diana pulang dengan keadaan marah. Keesokan harinya Diana tidak masuk ke kantor. Sorenya Bosman main ke rumah Diana dan menari-nari bersama suami Diana. Maksud dan tujuan Bosman datang ke rumah Diana adalah untuk meminta maaf soal kemarin. Tapi Diana malah marah dengan kedatangan Bosman dan mengusirnya untuk pergi dari rumahnya. Tak kehabisan akal, Bosman menyuruh Mr. Ko untuk menelpon Diana, tapi itu malah membuat Diana semakin marah. Bosman suruh you call saya ke? Besoknya Diana niat hati ingin ngomong ke Bosman kalau dia ingin mengundurkan diri, tapi malah Bosman mengajak Diana keluar. Saya juga mau bicara sama kamu. Ayo ikut saya dulu. Ternyata Diana diajak ke panti asuhan oleh Bosman. Setelah sampai di panti asuhan, Bosman menyuruh Diana menanyakan siapa pengurus panti tersebut. Nak jumpa dengan pengurusnya. Baik ini. Setelah masuk ke dalam panti, ternyata Bosman menjelaskan maksud dan tujuan ke panti itu ialah untuk merenovasi panti itu. Bosman melamun melihat anak-anak panti itu, lalu Diana pun bertanya bapak kenapa? Lalu Bosman menjawab, saya pernah nyasar di sini dan mampir ke warung kopi di depan karena saya buru-buru tas laptop saya ketinggalan. Lalu ada anak kecil yang kekurangan fisiknya mengantarkan tas itu ke saya. Saya kasih uang GK mau, akhirnya hati saya tersentuh melihat kebaikan anak itu. Lalu saya melihat anak itu menggandeng temannya yang buta. Saya ikuti kemana mereka pergi. Ternyata mereka masuk rumah ini. Dan saya bertanya kepada seseorang di sekitar sini, Makci ini tempat apa ya kok banyak anak kecil? Makci itu menjawab kalau ini adalah rumah kebajikan atau panti asuhan. Keesokan harinya Bosman dan Diana kembali lagi ke kantor. Kemudian Bosman mengajak semua karyawannya untuk bersiap-siap karena akan ditraktir makan di luar kantor. Tapi karyawannya sudah menunggu di depan kantor sangat lama. Dan akhirnya semua karyawan mendatangi Bosman di ruangannya. Anehnya Bosman malah berkata, Ini pada ngapain sini kok pelangap-pelangap di sini? Tuh, masih jam kantor loh ini. Sana.